belajar tentang peduli lingkungan ya, di tema 8 akhir. Peduli lingkungan itu yang bagaimana, Nak? Menjaga lingkungan. Ya, Pak? Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Membersihkan selokan atau membersihkan sampah di halaman. Jangan buang sampah sembarangan ya. Wajib mentaati peraturan. Nah, sekarang kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 tentang menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakutkan. Dengan tujuan pembelajaran, kamu dapat mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab untuk mengenal sisip tata surya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan media yang dipilih sendiri, yang kamu pilih sendiri, kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan tata surya. Nah, hari ini kita belajar tentang tata surya. Coba kamu perhatikan langit-langit di luar sana. Apa yang kelihatan? Pohon, sinar matahari, terang tidak? Terang. Apa yang kamu nampak di atas? Langit. Awan. Itulah penampakan langit kita atau tata surya kita pada saat siang hari. Iya kan? Kalau malam hari apa yang terlihat? Nah? Gelap. Selain gelap? Bintang-bintang. Bulan. Iya kan? Nah, tugas kamu nanti setelah Ibu jelaskan materinya, kamu dapat mengimplementasikan pengetahuan kamu tentang materi susunan anggota tata surya melalui video pembelajaran, rekaman, kemudian rekaman suara ya, yang bisa kamu share atau kamu kirimkan di grup WA pembelajaran kita kelas 6 ya. Yang kedua, kamu juga boleh membuat gambar-gambar dan membuat sebuah produk hasil dari susunan tata surya ya. Contohnya misalnya kamu bisa membuatnya dari buah jambu yang kamu beri nama, oh ini planet apa? Ini matahari, ini bumi. Bisa ya? Kemudian bisa kamu buat dari plastisin. Tahu plastisin? Dengan kawah, dengan bahan-bahannya. Nah, kamu buat juga namanya di situ. Kemudian kamu menjelaskannya bersama teman kelompoknya. Boleh secara pribadi mengerjakannya dan boleh juga secara berkelompok. Sekarang kamu lihat dulu video pembelajaran yang telah diberikan.
dari tata surya, baik itu planetnya, baik itu mataharinya, ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar komponen anggota tata surya, ya. Nah, tata surya kita memiliki anggota yang berjalan mengitari matahari, ya. Kemudian itu jalannya di mana, Bu? Jalannya itu ada orbitnya, ya, ada lintasannya. Jadi planet-planet berjalan pada lintasannya. Ayo, siapa yang tahu matahari itu besar atau tidak? Besar. Ya. Matahari adalah pusat tata surya. Berapa besarnya matahari? 1,4 juta kilometer, ya, kelilingnya. Nah, siapa yang tahu susunan dari tata surya dari video yang kamu tonton tadi? Apa planet pertamanya? Merkurius. Yang kedua? Venus. Yang ketiga? Bumi. Yang keempat? Mars. Yang kelima? Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Yang ketujuh? Uranus. Yang kedelapan? Neptunus. Iya, benar sekali. Jadi, apa nama planet yang terdekat, Nak? Merkurius. Iya, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan mengelilingi matahari paling cepat. Karena Merkurius adalah planet yang terkecil. Planet yang terbesar apa? Ayo. Jupiter adalah planet yang terbesar. Nah, anak ibu, kalau begitu kamu sudah memahaminya. Kita akan bermain peran. Kamu akan bermain peran menjadi komponen tata surya. Berarti kamu akan menjadi planet-planet dan mataharinya. Siapa yang mau ikut? Mau ya? Oke. Kalau gitu, ibu punya gambar-gambar nih. Nah, ini nama-nama planet-planet kita. Jadi, ayo, siapa yang ini jumlahnya ada 9 dengan matahari. Nanti kita akan keluar ruangan dan membuat orbitnya di halaman kita, ya. Nah, setelah kita gambar orbitnya, kemudian kamu masing-masing dengan peranmu. Kamu harus tahu, misalnya ini ada matahari. Nah, ya, misalnya ini matahari. Nanti kamu akan menggantungnya di lehermu seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kamu akan menyebutkan identitasmu nanti masing-masing. Contohnya seperti ini. Ibu kasih contoh, ya. Halo, nama saya Matahari. Saya adalah salah satu komponen tata surya. Saya adalah pusat dari tata surya. Keliling saya adalah 1,4 kilometer. Nah, ada yang mau bertanya tentang planet? Ayo. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita mulai bermain peran, yuk. Ya. Nah, nanti kalau memang kamu sudah paham, setelah kita bermain peran, kamu akan ibu berikan tugas. Yang pertama, kamu boleh pilih tugas apa yang akan kamu pilih untuk mengekspresikan pengetahuanmu tentang planet-planet di tata surya. Boleh dengan video, boleh dengan gambar-gambar, boleh dengan bercerita. Kamu bebas memilihnya, ya. Dengan rubrik penilaian yang sudah ibu buat, ya.
saya adalah pusat tata surya diameterku 1,4 kilometer. Halo, nama saya Merkurius. Saya planet paling kecil di tata surya. Waktu saya mengelilingi matahari 88 hari. Nama saya Venus. Saya planet yang paling panas karena saya tertutup atmosfer. Nama lain saya bintang fajar atau bintang gejolak. Hai, nama saya Bumi. Saya adalah planet paling istimewa karena saya satu-satunya tempat makhluk hidup tinggal. Jarak saya 150 juta kilometer dari matahari. Saya planet Mars. Saya disebut planet merah karena permukaan saya tertutup oleh debu merah. Nama lain saya adalah Marik atau Angkar. Jarak saya dari matahari 808 juta kilometer dari matahari. Nama saya Jupiter. Saya adalah planet terbesar di tata surya. Diameter saya 11 kali lebih besar dari bumi. Saya memerlukan waktu 11,8 tahun mengelilingi matahari. Sekarang kamu akan berputar mengulangi lintasanmu. Ayo silakan 1, 2, 3. Harus kayak gitu. Paling cepat. Oke, nah Ibu, kita tadi sudah bermain peran. Bagaimana asik tidak? Asik. Iya, jadi kesimpulannya adalah dengan bermain peran tadi kamu dapat mengetahui tentang tata surya. Apa saja nama susunan tata suryanya? Yang pertama, matahari. Iya, pusat tata surya. Kemudian matahari adalah yang paling besar. Berapa besarnya nak diameternya? 1,4 juta kilometer. Nah, setelah matahari, planet yang paling dekat apa nak? Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan paling cepat mengelilingi matahari. Berapa kecepatannya? 88 hari. Planet kedua, Venus. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya nak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Waktunya berapa hari sayang? 2 hari. Nah, setelah itu akan Ibu koreksi. Kita tutup pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Langkat kelas 70 dengan fasilitator Ibu Rima Susiana. Dalam lembar refleksi saya kali ini, aksi nyata yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Perasaan saya saat menyusun perencanaan pembelajaran dan menjalankan pembelajaran yang telah saya terapkan saat itu sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran yang dilakukan melalui diferensiasi konten dan proses dengan mengakomodasi kebutuhan anak yang berbeda serta profil belajar siswa seperti video, gambar-gambar, dan ragam pilihan bentuk produk tentunya sangat berbeda dengan metode pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Akan membantu proses kolaborasi seluruh komunitas sekolah dan meningkatkan murid dan guru memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tindak lanjut atau perbaikan dari proses pembelajaran yang sudah berjalan yang harus saya lakukan adalah menambah instrumen penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan pemetaan profil belajar murid.
mengatur waktu sebaik mungkin agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan pembelajaran, membuat refleksi diri dalam setiap kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari perbaikan. Kemudian membuat RPP perbaikan beserta lembar observasi yang lebih relevan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah saya dan anak-anak saya. Demikian refleksi dan tindak lanjut yang saya rencanakan ke depan. Mudah-mudahan semua dapat berjalan sesuai dengan harapan dan saya dapat mengembangkan pembelajaran yang jauh lebih baik dengan mengutamakan kemerdekaan belajar murid dan menerapkan profil pelajar Pancasila dengan baik. Semoga visi dan misi sekolah dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fitria Tanjung, SPD. Saya adalah salah satu rekan sejawat Ibu Winarti yang telah melakukan observasi atas kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan Bu Winarti di kelas 6. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran sudah cukup bagus. Di sini saya melihat bahwa proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, di mana terdapat diferensiasi konten, yaitu bagaimana penyajian materi disampaikan dengan berbagai media seperti video, bacaan, dan gambar. Siswa juga dapat belajar mandiri melalui video yang diberikan melalui akun YouTube yang dibagikan ke grup website. Saya melihat anak-anak dapat memahami proses pembelajaran dan materi dengan baik. Dalam diferensiasi proses yang melibatkan siswa untuk dapat memahami materi melalui pengamatan video pembelajaran, merasa pembelajaran menjadi lebih berkesan. Ditambah lagi pembelajaran dilakukan dengan cara luring dan daring. Pembelajaran juga dilakukan di dalam dan di luar kelas secara berkelompok dan individu, membuat siswa menjadi aktif dan semangat belajar. Kemudian adanya variasi hasil belajar yang disesuaikan dengan minat murid, seperti murid dapat menunjukkan pemahaman tentang tata surya melalui membuat gambar, video tentang tata surya, membuat produk tata surya dari bahan-bahan yang mudah didapat, sampai dengan merekam suara atau audio penjelasan murid tentang anggota tata surya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Bu Winarti sudah sangat baik. Harapan saya juga bisa menerapkan di kelas saya dan bekerjasama dengan calon guru penggerak di sekolah. Demikianlah observasi saya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan rekan saya. Semoga bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dika. Bagaimana hari ini, sehat? Iya. Dika kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6. Kelasnya siapa? Bu Winarti. Nah, sekarang kan Bu Winartinya sedang menjalankan program guru penggerak, ya. Nah, jadi pastinya ada perubahan sebelum dan sesudah Bu Winarti ikut program ini. Nah, kira-kira apa saja perubahan yang Bu Winarti lakukan di dalam kelas ini? Ada sih perubahannya, karena belajarnya lebih asik, lebih menyenangkan, dan bermacam-macam variasi yang diajarkan oleh Bu Winarti. Ya, bagaimana perasaan Dika? Perasaannya sangat senang, itu bisa belajar bermacam-macam variasi. Terus, apakah Ibu Winarti memberi kesempatan untuk Dika dan teman-teman untuk menyampaikan pendapat ataupun menunjukkan potensi yang anak-anak di sini miliki? Ya, kami bisa belajar apa saja yang kami inginkan, seperti ingin belajar membuat presentasi, diizinkan oleh Bu Winarti dapat belajar presentasi, ada yang belajar membuat video-video peran, diperbolehkan oleh Ibu Winarti dan diajari bersama-sama. Oke. Nah,
sekian banyaknya dari yang Bu Winarti ajarkan, perasaan Dika mana yang lebih senang? Lebih senang belajar presentasi. Oh, jadi ketika Dika maju ke depan ya, melakukan presentasi itu yang menurut Dika paling menyenangkan ya. Ya. Selain itu apalagi yang diajarkan oleh Ibu Winarti? Diajarkan membuat video peran, bermain peran di luar gitu. Ya, semacamnya. Oke, jadi intinya Dika dan teman-teman tambah semangat ya, dan lebih senang gitu ya dalam mengikuti. Iya, lebih seru juga. Nah, kalau menurut Dika sendiri, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan oleh Bu Winarti ataupun hal-hal apa yang diinginkan oleh Dika terhadap pembelajaran yang disampaikan Bu Winarti? Saya ingin Bu Winarti lebih sering menayangkan video-video pembelajaran menggunakan InFocus karena saya suka membuat video-video pembelajaran. Jadi dengan menonton video pembelajaran ataupun penggunaan melalui InFocus, nah si Dika lebih senang dan lebih bersemangat untuk belajar. Begitu? Oke, terima kasih Dika telah berbagi waktu sama Ibu ya. Semoga Dika kelak menjadi anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, nama saya Dika. Saya adalah murid kelas 6 SD Negeri 057231 IPA 8. Saya sangat senang sekali belajar seperti yang diajarkan oleh Ibu Winarti. Pembelajarannya menyenangkan, melihat video-video pembelajaran, gambar-gambar, dan dapat bermain peran bersama teman-teman. Kami juga boleh membuat tugas sesuai dengan apa yang kami sukai tentang pelajaran-pelajaran lain. Kami dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Winarti. Lebih asik dan lebih mudah diingat. Terima kasih ya Bu telah mengajari kami dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.